Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kami alami di sepanjang kehidupan kami. Kau menganugerahkan keselamatan kepada kami, dan semua itu menunjukkan kasih setia dan rahmat Tuhan yang begitu besar dalam hidup yang kami jalani. Kini kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu juga senantiasa menerangi jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam jalan kehidupan yang kami lalui di tengah dunia, dan firman-Mu senantiasa membimbing kami untuk tetap hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yang mengatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Injil Matius mengisahkan tentang dua mujizat yang dilakukan Yesus sebagaimana diceritakan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Mujizat pertama adalah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan mujizat kedua adalah ketika Yesus membangkitkan dari kematian anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat. Tujuan penulis Injil Matius mengangkat mujizat ini tidak lain adalah untuk meyakinkan setiap orang yang membaca Injilnya
bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi Perjanjian Lama. Dalam mujizat yang diceritakan oleh penulis Injil Matius, kita tidak boleh mengarahkan fokus kita kepada mujizat di mana seorang perempuan disembuhkan dari sakit pendarahan dan mujizat dihidupkannya kembali anak kepala rumah ibadat yang telah meninggal. Fokus kita harus terarah kepada diri Tuhan Yesus Kristus. Penulis Injil Matius mau menekankan kepada kita lewat kisah ini bahwa Yesus Sang Mesias berkuasa atas penyakit dan kematian. Penyakit dan kematian tunduk dan takluk pada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya itu, penulis Injil Matius juga mau menyatakan melalui kisah ini tentang datangnya pemerintahan Allah yang menghadirkan damai sejahtera bagi semua umat manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kematian anak perempuan dari kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun mau menyatakan sirnanya kehidupan yang damai sejahtera dalam diri dan kehidupan mereka. Berdasarkan ajaran agama Yahudi, perempuan yang sakit pendarahan itu tahu sekali bahwa penyakitnya itu menyebabkan kenajisan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Sehingga pastinya perempuan tersebut terasing dari kehidupan sosial bermasyarakat. Ia dikucilkan dari orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ia terasing dan dikucilkan dari orang-orang di sekitarnya, maka tentu saja ia tidak mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Namun akhirnya Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Penyakit itu disembuhkan tidak lepas dari iman dari sang perempuan ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia beriman kepada Tuhan Yesus. Dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu menuntunnya kepada tindakan iman. Ia hanya menyentuh jubah Yesus. Dan akhirnya kekuatan kuasa Mesias yang ada dalam diri Yesus menyembuhkan perempuan itu. Dan ia pulih. Dan dengan pulihnya penyakit yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan itu, ia kembali mengalami damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan, kita sering mengalami berbagai pergumulan hidup yang kadang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Pergumulan itu kadang membuat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir dan bertindak. Dan dalam kebuntuan, dalam berpikir dan bertindak, kadang kita akhirnya memilih untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan datang kepada Tuhan Yesus, melainkan kita mengandalkan kuasa dan kekuatan lain di luar Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mengimani bahwa Tuhan Yesus berkuasa penuh atas pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih menjalani kehidupan, pasti kita akan mengalami berbagai bentuk pergumulan hidup. Firman Tuhan mengajarkan kita
bahwa dalam pergumulan hidup yang berat, ketika damai sejahtera itu kita tidak lagi rasakan dan alami, kita diajarkan untuk tetap hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus bukan berarti bersikap pasrah secara pasif. Hidup beriman kepada Tuhan Yesus berarti mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita tetap datang menghampiri Tuhan Yesus di dalam doa. Kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Sembari kita tetap menunjukkan semangat dan gairah hidup untuk mewujud nyatakan damai sejahtera Kristus. Saudara-saudara, mari kita tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Walaupun banyak pergumulan kita alami saat ini, tetap andalkan Tuhan Yesus. Hampiri Dia dalam doa, dalam permohonan yang kita naikkan kepadanya. Walaupun pergumulan kita belum diselesaikan oleh Tuhan, tetaplah berharap dan bersandar kepadanya. Tetap berdoa. Kita yakin bahwa pada waktu Tuhan, Ia akan berkuasa mengatasi dan menyelesaikan pergumulan yang kita alami. Dan tetap andalkan dan berharap kepadanya, karena hanya di dalam Dia ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu mengajarkan untuk hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami boleh mempercayakan diri dan kehidupan kami kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus